Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini langsung menyusul setelah kisah Injil yang dibacakan minggu yang lalu dari Injil Markus tentang Yakobus dan Yohanes yang berupaya agar bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus tanpa mereka menyadari, tanpa melihat apa konsekuensinya. Dua kisah yang disandingkan ini hendak mengatakan bahwa sahabat-sahabat karib Yesus ternyata salah, sedang orang yang tidak dikenal dalam Injil hari ini benar. Singkatnya, para rasul yang bisa melihat secara fisik, secara batin sebenarnya buta. Sedangkan orang yang tak dikenal dalam Injil secara fisik buta, namun secara batin melihat dengan jelas dan sungguh paham. Hal itu kita ketahui dari caranya ia menjawab pertanyaan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara sekalian, coba kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Apa kira-kira jawab Anda? Apakah yang Anda kehendaki supaya Yesus perbuat bagi Anda? Supaya menang undian, supaya naik gaji, supaya sehat kembali, supaya anak yang salah jalan jadi sadar, supaya bahagia. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara sekalian, semua penyembuhan lain dalam Injil dilakukan Yesus kepada orang-orang yang anonim, yang tidak diketahui namanya. Kita tak pernah diberitahu nama-nama mereka. Kecuali dalam Injil hari ini, kita semua tahu nama orang yang disembuhkan, Bartimeus. Mengapa mereka ingat namanya, sedang yang lain-lain tidak? Barangkali itu karena dialah satu-satunya yang memberi jawaban tepat terhadap pertanyaan Yesus ketika ia menjawab, "Supaya aku dapat melihat." Entah dia disembuhkan atau tidak, yang penting ia mau melihat. Artinya, melihat makna di balik itu semua. Melihat apa artinya hidup. Melihat bagaimana cara hidup yang sesungguhnya, melihat suatu makna dalam kekacauan hidup dan ketidakwajarannya, melihat tangan Tuhan dalam segala-galanya, melihat
melampaui kebutaan fisiknya. Pendek kata, ia minta iman, kebaikan, pemahaman, dan penglihatan batin. Apakah itu yang menjadi doa Anda? Sebagian dari kita buta terhadap kesalahan-kesalahan kita. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Sebagian dari kita selalu menaruh perhatian pada kelemahan-kelemahan orang lain. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Sebagian dari kita tidak pernah mengakui sebenarnya ada banyak berkat dalam hidup. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Sebagian punya mata yang rabun oleh prasangka dan kebencian. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Sebagian dibutakan oleh keangkuhan yang membuat mereka menyangka merekalah pusat alam semesta. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Sebagian diliputi rasa bersalah dan dilumpuhkan oleh dosa-dosa pribadi dan tak pernah menaruh kepercayaan pada belas kasih Allah. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Sebagian tidak dikabulkan doa-doanya dan harus merasakan sesuatu yang lebih dalam pada salib-salib yang harus mereka pikul. Tuhan, semoga kami dapat melihat. Saudara sekalian, kami ingin melihat seperti John Newton yang punya pengalaman pertobatan, lalu menjadi imam dalam gereja Inggris dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk pelayanan bagi orang-orang lain. Dialah yang tahu apa yang dia katakan ketika ia memberi kita salah satu lagu rohani yang paling menyentuh, Amazing Grace. Saya terjemahkan teksnya, "Oh rahmat yang mengagumkan, yang menyelamatkan orang celaka seperti aku, that saved a wretch like me. Dahulu aku pernah hilang, tapi kini sudah ditemukan Tuhan. Dahulu aku buta, tapi kini aku dapat melihat." Seperti itulah penglihatan yang diminta Bartimeus, yaitu agar dapat melihat seperti Yesus melihat, agar dapat melihat apa yang penting. Itulah sebabnya Injil menambahkan bahwa ia segera mengikuti Yesus. Artinya, sekali dia dapat melihat apa yang sungguh-sungguh benar, yang sungguh-sungguh penting, ia tinggalkan segalanya, seperti John Newton, lalu memberi diri seutuhnya bagi Yesus. Saudara sekalian, menurut kisah Injil, harap diingat, banyak orang menegur Bartimeus supaya ia diam. Hal yang sama juga terjadi sekarang. Banyak orang, maksudnya media, yang membuat kita terus mengalihkan perhatian atau bingung dengan macam-macam tetek bengek dan budaya yang menawarkan makanan dan pertunjukan-pertunjukan sebagai sarana-sarana menuju hidup bahagia atau selamat. Banyak yang menegur kita supaya diam, tidak mengangkat hal-hal spiritual dan masalah-masalah real keselamatan. Banyak yang menegur kita supaya diam. Tapi seperti bagi Bartimeus, kita harus berteriak semakin keras tentang kebutuhan-kebutuhan kita yang terdalam dan paling terasa ketika Yesus berhenti di hadapan kita dan bertanya, "Apakah yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Apa jawaban Anda? Saudara-saudari, Bartimeus memberi kita inspirasi tentang kenekatan rohani. Semakin manusia jadi modern, semakin ada rasa malu untuk berseru-seru kepada Allah, karena agama sering dinilai menjadi suatu simbol keterbelakangan. Orang malu berdoa di restoran, tidak lagi membuat tanda salib jika berada di tengah-tengah orang banyak, tidak lagi menyimpan simbol-simbol kekristenan di rumah, dan akhirnya tidak lagi ke gereja. Dunia modern dan perilakunya telah menjadi penghambat banyak orang Kristiani untuk datang kepada Yesus, sehingga di hari Minggu mereka lebih suka pergi bersama teman keluar kota, ke pantai untuk bersantai, main karaoke, dan lain-lain. Lama-kelamaan Yesus menjadi sangat asing bagi mereka, dan andai kata pun Yesus lewat tepat di hadapannya, mereka tidak akan mengenal Yesus lagi, tidak menyapanya. Orang-orang modern memang mempunyai mata, tetapi makin tidak melihat. Dan makin sedikit orang seperti Bartimeus yang melihat meski buta
dan akhirnya dibantu oleh Yesus untuk melihat semuanya. Seperti kata artis Inggris C.S. Lewis, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I can see everything else. Saya percaya akan kekristenan, seperti saya percaya bahwa matahari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihat itu, tetapi karena itu saya dapat melihat segala sesuatu. Semoga demikian. Amin.